Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Risa Nurin Baiti, dosen program studi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah Pengetahuan Bahan Teknik dengan kode mata kuliah MKU 32106. Mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa di program studi D3 Teknik Mesin semester 2 pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap. Mata kuliah bahan teknik ini membahas pemilihan material yang sesuai dengan aplikasi yang diharapkan, serta berisi pembahasan mengenai jenis, struktur, sifat, dan pengolahan material untuk dapat diaplikasikan secara tepat dan praktis. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi bahan teknik berdasarkan dengan standar komposisi. CPMK yang kedua yaitu mampu menganalisis sifat dan perlakuan bahan secara mandiri dan benar. CPMK yang ketiga adalah mampu memilih salah satu bahan yang tepat untuk penggunaan industri sesuai dengan standar nasional dan internasional. Materi pada perkuliahan pengetahuan bahan teknik ini dibagi ke dalam 16 kali pertemuan. Di dalamnya termasuk 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan menerima materi mengenai klasifikasi umum bahan teknik. Selanjutnya di minggu kedua, materi mengenai sifat mekanik material. Pada minggu ketiga hingga keempat, pembahasan mengenai diagram fasa Fe-Fe3C. Kemudian pada minggu kelima hingga keenam, materi mengenai perlakuan panas logam, serta di minggu ketujuh, materi mengenai pengolahan dan pembentukan besi dan baja. Pada minggu ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan di minggu ke-9 dengan materi klasifikasi paduan logam besi hingga minggu ke-11. Lalu pada minggu ke-12 hingga 13, materi mengenai klasifikasi paduan logam non-besi. Lalu pada materi ke-14, materi mengenai korosi atau degradasi material. Dan materi yang terakhir di minggu ke-15 adalah klasifikasi material non-logam. Hingga ditutup di minggu ke-16 dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Pembahasan di perkuliahan pengetahuan bahan teknik ini merujuk pada referensi yang telah diuraikan di RPS, yaitu diantaranya adalah buku Material Science and Engineering, kemudian buku Mechanical Metallurgy, dan juga buku Principle of Material Science and Engineering, serta Diktat Pengetahuan Bahan Teknik yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Bali. Seluruh materi yang telah diuraikan akan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, proyek sederhana yang dilakukan berkelompok, serta studi kasus nyata atau case-based learning. Pada metode ini, mahasiswa akan menerima contoh kasus yang telah terjadi di dunia nyata dan akan dianalisis dalam kelompok untuk ditemukan persoalan dan juga penyelesaiannya. Pencapaian CPMK pada mata kuliah pengetahuan bahan teknik ini akan diukur melalui beberapa jenis assessment, yaitu penilaian sikap, tugas, UTS, dan juga UAS, dengan proporsi 15% nilai sikap, 25% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Persentase pembagian penilaian ini telah disepakati bersama dengan mahasiswa yang dituangkan pada kontrak pembelajaran dan telah ditandatangani bersama di minggu pertama perkuliahan. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan dari perkuliahan pengetahuan bahan teknik dengan materi sifat mekanik material yang disampaikan di minggu kedua. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Minggu lalu kita sudah melakukan analisis studi kasus pada kegagalan material. Terutama pada material apa yang minggu lalu kita bahas? Oke, persamaan dari material yang kemarin kita bahas semuanya adalah berupa komposit. Jadi bukan aluminium murni,
komposit karbon. Jadi selain ada karbon, di sana juga sudah ada resin. Kemudian komposit aluminium yang dipadukan dengan plastik polietilena. Nah, untuk menghindari kegagalan tersebut, berarti apa yang harus kita lakukan sebelum mengaplikasikan material tersebut? Melakukan pengujian. Nah, kemarin saat kita melakukan pengujian, ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa pengujian itu harus bagaimana? Harus sesuai standarnya. Harus ada standarisasinya. Nah, di awal semester Anda sudah sempat membahas tentang pengujian mekanik. Pengujian mekanik apa saja yang sudah dibahas? Pengujian mekanik apa yang sudah pernah kita bahas? Oke. Arus dari uli ke cakram motor listrik. Oke. Nah, kalau seperti itu lebih tepat kita sebut sebagai pengujian performa. Kita sudah punya cakram, kita sudah punya uli, tapi kemudian kita uji performanya seperti apa. Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita menguji materialnya terlebih dahulu. Oh, dia sudah cukup kuat, dia sudah cukup tahan kebakaran untuk kemudian kita aplikasikan. Nah, di sini secara umum pengujian mekanik atau pengujian secara umum kita bagi jadi dua. Ada yang kita sebut sebagai pengujian merusak, ada yang pengujian tidak merusak. Nah, kalau dari istilah katanya, apa yang bisa Anda tangkap dari pengujian merusak ini? Ditarik, kemudian apa lagi? Ditekan, kompresi itu ditekan juga, beda bahasa saja. Tapi apa yang membedakan secara umum antara pengujian merusak dengan pengujian tidak merusak? Kalau pengujian merusak itu dengan cara mengetes kekuatan bahan sampai dia rusak, sedangkan kalau yang tidak merusak hanya mengetes kekuatan bahan material itu tapi nggak sampai rusak. Oke, dilihat dari katanya sudah jelas bahwa kalau pengujian merusak berarti sampelnya setelah diuji maka dia rusak. Sedangkan kalau pengujian yang tidak merusak, bentuk sampel sebelum dan sesudah pengujian tetap sama. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, salah satu contoh dari pengujian merusak adalah uji tarik, uji tekan, lalu kemudian ada namanya uji keras, uji lelah, dan uji impak. Uji tarik untuk mengetahui kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Uji tekan untuk mengetahui kekuatan tekan. Kemudian uji keras untuk mengetahui nilai kekerasan sebuah bahan. Uji lelah untuk mengetahui tingkat kelelahan. Kita memberikan beban yang nilainya kecil tapi berulang-ulang, ketahanan terhadap beban dinamis. Lalu uji impak untuk mengetahui ketahanan material terhadap beban yang memiliki kecepatan, yang datang tiba-tiba. Nah, sedangkan untuk pengujian tidak merusak, ini ada yang kita atau lebih umumnya kita kenal sebagai non-destructive test. Sedangkan yang ini adalah destructive. Ada yang menggunakan cairan penetran, ada yang menggunakan magnetic particle, atau menggunakan ultrasonik, X-ray,
radiografi. Secara umum ini macam-macamnya. Berarti kalau untuk pengujian tidak merusak, umumnya kita lakukan pada benda kerja yang seperti apa? Benda kerja seperti apa yang perlu kita lakukan pengujian, tapi kita nggak boleh merusak setelah pengujian tersebut? Atau kapan sih kita membutuhkan pengujian yang tidak merusak ini? Saat menguji barang seperti laptop, Kenapa? Gimana menurutmu? uji ketahanannya mungkin seperti laptop, mungkin spesifikasi untuk bekerja lah. Bisa kita butuh laptop high end itu seperti laptop gaming, mungkin diuji untuk main game. Gimana sih panasnya dia, prosesornya itu. Oke. Gimana? Uji tidak merusak dikenakan pada benda mungkin yang tergolong barang mahal atau real yang langka atau susah dibuat. Oke. Nah, kalau tadi Bu Sutnyana memberi contoh yang perlu diuji, yang bisa diuji, tapi nggak boleh rusak. Salah satu contohnya adalah laptop. Nah, laptop itu tuh merupakan barang yang sudah jadi, yang sudah siap dipakai, atau bahkan mungkin barang yang sedang dipakai. Lagi dipakai, kita mau uji dia seberapa panas, gitu kan? Jadi, pengujian tidak merusak ini memang ditujukan untuk menguji barang-barang yang sudah siap dipakai atau sedang dipakai. Karena nggak mungkin kita harus stop dulu pemakaian, lalu kemudian kita uji jadi rusak. Kalau sudah rusak ya nggak bisa dipakai lagi. Nah, contoh mungkin yang lebih berkaitan dengan bidang keteknikan, misal pipa gas. Pipa gas dari Pertamina atau misalkan dari perusahaan gas negara. Nah, pipa ini mengalir ke rumah-rumah. Tentu secara berkala pipa ini harus diuji apakah terjadi kebocoran atau tidak, apakah ada retak atau tidak. Tidak mungkin kita stop aliran gas lalu kemudian kita potong pipanya, kita uji. Tentu pipa itu, karena pipa sudah tertanam, dia sudah permanen. Yang bisa kita lakukan apa? Kita melakukan pengujian tidak merusak. Misal pakai X-ray, dia bisa nembus lapisan tanah. Jadi walaupun pipanya terpendam, kita tetap bisa uji. Sama kayak kalau Anda sakit, Anda ke rumah sakit, di X-ray buat lihat kondisi di dalam tubuh. Sama, tapi ini yang kita X-ray misalkan adalah pipa yang terbuat dari logam. Apakah ada kebocoran dari pipa yang dipendam tersebut? Jadi sifatnya kita untuk mengidentifikasi cacat-cacat kecil pada material untuk sebuah benda yang sedang bekerja sebelum terjadi kerusakan. Sedangkan kalau yang pengujian merusak, mau nggak mau kita potong, kita tarik. Kita tarik, apa yang terjadi setelah ditarik? Kalau ada sampel kita uji tarik, maka sampelnya jadi seperti apa? Jadi memanjang, jadi melar, ya kan? Dan terdeformasinya ini sifatnya permanen, dia nggak bisa balik lagi. Maka nggak bisa kita pasang lagi. Benda yang sudah disampel sudah nggak bisa dipakai lagi. Begitu pula dengan uji tekan keras lelah dan limpah. Oke, jadi ini alat yang kita sebut sebagai tensile testing. Ya. Nah, tetapi alat ini tidak hanya berfungsi untuk menguji nilai kekuatan saja. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, bagian ini silakan mendekat. Bagian yang pertama dia diam. Bagian yang atas dia berfungsi untuk memberikan pembebanan. Jadi ini yang akan bergerak naik dan turun untuk memberikan pembebanan. Nah, kalau yang terpasang di sini, jadi bagian ini sampel holder ini bisa kita ganti sesuai dengan apa yang mau kita uji. Pengujian apa yang mau kita lakukan. Jadi alat ini fungsinya bisa untuk 3
3 pengujian. Uji tarik, uji tekan, sama uji bending. Yang terpasang di sini ada yang bisa nebak ini kira-kira untuk pengujian apa? Uji tekan. Kurang tepat. Ini uji bending. Lebih tepatnya ini adalah pengujian bending 3 titik. Nah, ada juga pengujian bending yang bisa dilakukan dengan 4 titik. Yang dimaksud dengan 3 titik di sini, ini ada 1, 2, 3. Ketika kita punya sampel, kalau kita taruh dia di sini, maka ada 3 titik dari sampel yang punya kontak dengan alat. 2 titik di bawah fungsinya sebagai tumpuan, 1 titik di atas fungsinya untuk memberikan beban. Maka ketika proses pengujian, load cell-nya, pembebanannya bergerak ke mana? Dia bergerak ke bawah. Kapan pengujian dihentikan? Sudah mencapai batasnya. Apa batasnya? Kelelahan pada Mungkin. Lebih tepatnya adalah ketika bendanya sudah rusak. Ciri-ciri benda yang rusak itu seperti apa? cracking, Dia patah. Jadi kalau seperti ini sebenarnya pengujiannya sudah selesai atau belum? Belum. Dia baru terdeformasi, ada deformasi plastis tetapi belum patah. Jadi pengujian kita lakukan sampai patah. Nah, contohnya seperti ini. Dilakukan sampai dia patah. Ada yang tahu ini material apa? Fiberglass dengan resin. Ini dia 100% resin, ini yang sudah kita tambahkan dengan fiberglass. Seharusnya lebih elastis yang mana? Yang resin 100%. Tapi mana yang lebih kuat? Yang sama fiberglass. Nah, itu yang pertama uji bending. Kemudian kalau uji tarik, bisa kita lihat di situ di bagian ini ada yang warnanya hitam. Ini fungsinya untuk menjepit sampelnya. Nah, itu di belakangnya Marta coba bisa diambil salah satu contoh sampel yang kita pakai untuk uji tarik. Jadi ini fungsinya untuk uji tarik. Di mana sampel holder ini disesuaikan dengan diameter atau ukuran sampelnya. Nah, kalau di sini tertulis 0 sampai 7 mm, berarti dia hanya bisa megang sampel yang diameternya 0 sampai 7 mm. Kalau lebih dari itu, kita harus ganti bagian yang hitam ini, sama seperti ini. Nah, kalau Anda lihat, ini permukaannya dia bergerigi. Kenapa harus bergerigi? Biar dia bisa mencengkram sampelnya. Karena kalau misalkan ini terlalu halus, dia akan licin. Padahal dia fungsinya untuk megang dan menarik sampel itu. Berarti load cell di sini dia akan bergerak kemana saat proses pengujian? Dia akan bergerak ke atas. Ditarik sampai putus. Jadi kuncinya dari pengujian merusak dia harus diujinya sampai dia rusak. Nah, pengujian tarik ini bisa untuk sampel silinder yang punya diameter atau sampel pipih yang bentuknya seperti ini. Jadi ini juga bisa kita tarik di selipkan di bagian sini. Itu yang ada di depan Anda sekarang adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengujian tidak merusak. Jadi yang pastinya macam-macam uji tidak merusak ada apa aja? Ada X-ray, kemudian ultrasonik, kemudian magnetik sama penetran. Nah, kalau X-ray itu konsepnya sama seperti Anda X-ray rumah sakit. Pasti udah ada beberapa yang pengalaman di X-ray kan?
Jadi dia mampu mendeteksi cacat kecil. Jadi kita mau mengidentifikasi kelayakan atau kualitas dari material sebelum dia gagal. Nah, ketika material itu gagal, patah, semua patah retak itu semua diawali oleh apa? Kesalahan produksi, kemudian apa lagi? Tidak telitian saat produksi, tapi dia bentuknya seperti apa sih? Awalannya, awal cacatnya, dia crack, ada retak yang sangat kecil. Tapi ketika material sudah mengalami cracking, retak itu bisa menjalar. Sama kayak gempa bumi. Gempanya cuma satu di sini, tapi dia bisa menjalar. Ada gelombang yang bisa menghantarkan retakan ini. Kemudian retakan yang awalnya dia sangat kecil skala mikro, ketika dia menjalar terbentuklah sebuah garis, maka terjadilah patah. Nah, kita mau mengidentifikasi, mendeteksi ketika logam itu punya cacat masih kecil, supaya kita bisa melakukan usaha preventif. Oh, ini logamnya atau materialnya sudah punya indikasi cacat. Sebelum dia gagal, kalau gagal dibuat ulang, biaya lebih murah kalau kita melakukan usaha preventif, diperbaiki, gitu ya. Nah, cacat berarti di sini konteksnya dia ukurannya kecil sekali, belum terlihat secara visual. Kalau di X-ray kita bisa melihat apa yang ada di dalam. Jadi kalau misalkan di sini cacatnya ada di bagian tengah sini, atau bahkan mungkin kalau dia tadi airnya berada di kedalaman tanah dengan kedalaman tertentu, ya bukan yang sampai terlalu dalam juga. Nah kemudian kalau kita pakai ultrasonik dia panjang gelombangnya tidak sepanjang X-ray. Jadi dia bisa mulai mendeteksi apa yang ada di kedalaman, tapi enggak dalam-dalam amat. Batas kedalamannya lebih pendek. Mungkin kalau ini pelaknya tidak terlalu tebal, pakai ultrasonik juga bisa. Tapi kalau misalkan kita punya benda kerja yang ukurannya lebih tebal dari ini, belum tentu pakai ultrasonik bisa. Yang di USG, jadi kita ada probe yang di di scanning di atas permukaan sampel. Kemudian kalau pakai magnetic particle itu hanya bisa mendeteksi cacat yang ada di permukaan sama sedikit di bawah permukaan. Jadi posisinya ada di bawah permukaan tapi ketutup. Nah, kita menggunakan suspensi cairan yang di dalamnya sudah dilarutkan dengan partikel magnet pasir besi. Cairannya kita bawakan ke sini, lalu kemudian kita taruh magnet, kita beri dia medan magnet, maka partikel-partikel magnetik ini akan berkumpul di mana di situ ada cacat. Tapi kalau cacatnya posisinya terlalu dalam, nggak bisa, karena medan magnet dia berkurang dengan bertambahnya jarak. Kemudian yang terakhir tadi ada penetran. Nah, kalau penetran ini dia mengandalkan gaya kapilaritas. Jadi ada cairan penetran, dia akan masuk ke tempat-tempat yang cacat, sehingga kita tahu mana cacatnya. Berarti penetran ini hanya untuk cacat yang terbuka di permukaan. Karena kita butuh cairan ini masuk ke dalam cacat tersebut. Jadi kalau ada pori-pori di bagian dalam, nggak akan bisa dideteksi sama penetran. Sanksinya dan penanyakan. Nah, sederhananya, misalkan ini sudah dibersihin, jadi ini pada sambungan lasan,
Setelah kita spray, kita diemin dulu dia beberapa saat sampai cairannya ini masuk ke semua rongga-rongga cacat tersebut. Gitu ya. Jadi dia hanya bisa cacat tadi yang terbuka. Karena mungkin walaupun kita melihat ini udah halus, tapi kalau pakai kaca pembesar ternyata ada rongga-rongga yang terbuka, terutama pada sambungan las seperti ini. Karena tujuan dari las adalah menyambung dua plat logam, tapi terkadang misal kita melasnya belum sesuai standar atau kita masih latihan ngelas, ada poros yang terbentuk, ada pori-pori yang terbentuk. Weld metalnya masih belum terbentuk sempurna. Demikian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.